Ya pemirsa, 5 warung remang-remang yang berada di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, Banten digeruduk ratusan warga tadi malam. Kericuhan dipicu saat pengunjung yang menggunakan minibus mencoba menerobos kerumunan massa sambil menderumkan mesin mobilnya hingga menyulut emosi warga. Pengunjung ini pun nyaris jadi bulan-bulanan warga. Polisi dari Polresta Tangerang segera menenangkan warga yang datang. Aksi penggerebekan warung remang-remang ini dilatar belakangi oleh keresahan mereka karena kerap menjual miras dan juga terjadi keributan di sana. Sementara itu di Jakarta, pemirsa, teror pembakaran di sejumlah titik di Matraman, Jakarta Timur meresahkan warga. Rumah pelaku akhirnya digeruduk warga setelah diketahui keberadaannya. Ya, puluhan warga menggerebek rumah pelaku. Tak hanya itu, warga yang kesal langsung menghakimi pelaku. Beruntung polisi datang dan langsung mengamankan pelaku. Terduga pelaku diketahui berinisial A, berusia 24 tahun. Warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang akan kami hadirkan bersama saya Fatima Albar dan juga Reza Balwer. Reza, hari ini ada informasi menarik apa kira-kira akan Jadi ada dihadirkan? banyak ya, seperti biasa setiap hari kami akan mengupdate bagaimana perkembangan informasi terkait dengan perang Amerika Serikat, Iran dan juga Israel, di mana hari ini dan juga besok akan ada pertemuan nih antara Xi Jinping dengan Presiden Trump begitu ya. Menarik itu kita bahas lebih dalam hari ini. Betul, apakah ini nanti akan membuahkan hasil yang lebih baik menuju titik terang begitu ya. Selain itu kita juga punya informasi, Fatimah mungkin juga sering ke Blok M begitu ya, bagaimana parkir di sana tuh bikin pusing. Resah gitu, susah nyari parkir, banyak preman-preman yang urusin masalah parkiran. Ini kira-kira solusinya apa nih, mungkin akan dibahas juga hari ini, Reza. Nah itu dia, nanti kami hadirkan karena kabarnya kan sudah diambil alih oleh Dishub begitu ya. Jadi sudah tidak ada parkir liar lagi. Kita akan lihat bagaimana kondisi terkininya nanti. Tapi sebelumnya kita punya beragam informasi untuk Anda pemirsa. Di antaranya ini ada unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang ternyata berlangsung ricuh. Kericuhan tak terbendung ketika ratusan mahasiswa mencoba menerobos masuk ke dalam kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mereka mendesak kejaksaan untuk menetapkan tersangka baru atas dugaan korupsi jembatan Cirauci 2 di Buton Utara dan meminta kejaksaan melakukan pengembangan kasus dengan memeriksa pejabat yang berperan sebagai kuasa pengguna anggaran di tahun itu. Aksi pungutan liar yang meresahkan para supir truk yang melintas di Jalan Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya berhasil diamankan aparat gabungan dari TNI Polri. Iya, aksi ini sempat viral memang di media sosial dan memicu razia gabungan yang dilakukan oleh aparat mulai dari TNI, Polri, Satpol PP di lokasi tersebut. Jadi Fatimah, ini sebanyak 3 pelaku yang diduga melakukan pungutan liar terhadap kendaraan angkut di kawasan Kamal Muara telah diamankan. Sementara pihak kepolisian telah berkoordinasi juga dengan Dinas Sosial untuk penanganan dan juga pembinaan terhadap para pelaku agar tidak kembali melakukan pungli di jalanan. Jadi masalahnya kalau di Jakarta Utara ini antara pungli, truk-truk besar, dan juga adanya bajing loncat nih. Ini benar-benar meresahkan begitu ya. Ya, diharapkan nih pungli dan bajing loncat juga bisa diselesaikan oleh aparat setempat. Jadi nggak meresahkan masyarakat sekitar lagi. Betul.
Ya, kita ajak pemirsa untuk bergeser ke Bekasi, Jawa Barat. Ada seorang ibu parubaya, tepatnya di Jati Asih, Kota Bekasi, yang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, diduga setelah dilempar pot oleh tetangganya sendiri. Aksi pelemparan menggunakan pot terhadap korban berinisial EV terekam kamera CCTV. Dalam video itu tampak seorang wanita terjatuh usai terkena lemparan pot yang diduga dilakukan oleh HS dan MS, tetangga korban. Korban mengalami luka dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. EV menceritakan ia dan suami datang ke rumah lama untuk mengambil barang. Setiba di lokasi, mereka melihat keributan antara anaknya dengan HS. Mencoba menanyakan perihal keributan, justru korban mendapatkan kekerasan. Korban melaporkan kasus ini ke Polres Metro Bekasi. Ya, pemirsa, pencurian sepeda motor dengan senjata api marak di ibu kota. Para pelaku juga tak segan menembakkan senjatanya saat aksi pelaku diketahui korban. Iya, kalau kita lihat memang rekaman CCTV ini menangkap begitu momen ya ketika pelaku melakukan perampokan tepatnya di kawasan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi ada komplotan pelaku yang meletuskan 3 kali tembakan agar aksinya tidak digagalkan oleh korbannya. Meski tidak terkena letusan tembakan dari senjata api pelaku, namun korban dikabarkan juga terluka pada bagian kaki dan tangan saat terjatuh melakukan pengejaran. Ini aksi perampokan, pencurian dengan kekerasan juga semakin nekat terjadi di Jakarta ya. Kita ajak Anda ke Probolinggo, Jawa Timur, di mana ada seorang bocah 13 tahun di Keraksaan membawa kabur mobil milik tetangganya. Ya, upaya pelarian bocah ini akhirnya terhenti setelah mobil menabrak pohon. Petaka bermula saat GKC mencuri kontak mobil milik tetangganya yang bernama Agnes Yuliana sehari sebelum kejadian dengan cara masuk melalui jendela dapur. Keesokan harinya, GKC menunjukkan kontak Brio abu-abu itu pada rekannya dan langsung diprovokasi untuk membawa kabur mobil. Saat itulah GKC langsung menyalakan mobil dan membawa kabur. Pemilik rumah yang merasa kehilangan akhirnya mengejar dan sempat berteriak maling, sehingga mengundang warga lain untuk mengejar. Bahaya juga nih, umur 13 tahun udah mencoba mencuri mobil nih, Reza. Betul. Ada beberapa lapis tuh ya, mulai dari aksi pencuriannya, perencanaannya. Di bawah umur mengendarai yang seharusnya masih belum ya. Ini jangan dicontoh ya. Perhatian kita ya. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain di mana atap Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 4 Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ambrol. 7 siswa dan 1 guru alami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Jadi pemirsa, kejadian ini terjadi di kelas 7 saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Ada 14 siswa dan 1 guru yang sedang belajar ini menjadi korban karena tiba-tiba suara gemuruh terdengar disusul dengan teriakan dan tangisan siswa. Sejumlah siswa berhasil lari dari ambrolnya atap, namun 7 siswa dan 1 guru tertimpa reruntuhan. Memang 3 hari sebelum kejadian, plafon di ruang kelas tersebut sempat terjatuh. Pihak sekolah juga sementara melakukan pembersihan plafon yang terjatuh. Akibat kejadian ini, 1 siswa mengalami patah tulang kaki karena tertimpa bangunan dan 6 lainnya mengalami luka di bagian kepala hingga kaki. Saat ini seluruhnya telah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kita ke Bekasi, ada 1 unit mobil SPPG yang menabrak pedagang di depan minimarket di Perum 3, Bekasi Timur. Akibat kecelakaan ini, pemirsa, ada 2 pedagang yang mengalami luka, langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ya, kecelakaan ini terjadi di Jalan Kalimantan, Perumnas 3, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Selasa siang. Menurut keterangan warga, mobil SPPG tiba-tiba menabrak pedagang di depan minimarket hingga mengakibatkan 2 orang terluka serius. Sementara kedua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam guna mendapatkan perawatan intensif. Peristiwa kecelakaan ini kini sudah ditangani unit Lantas Polres Metro Bekasi Kota.
Ya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengupdate situasi lalu lintas terkini dengan Brigadir Sarah. Brigadir Sarah, silakan dengan informasinya. Baik, terima kasih Fatima dan juga Reza, serta selamat pagi pemirsa. Kita akan pantau arus lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto akan mengarah ke Senayan ataupun Selipi dalam keadaan kondusif ramai. Peningkatan volume kendaraan sudah terlihat pada kawasan ini, begitupun untuk kendaraan dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan juga Cawang. Tetap jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ke angka normal dan jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Cempaka Putih akan mengarah ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk ataupun juga Cawang juga sudah dalam keadaan ramai. Terlihat antrian kendaraan pada traffic light-nya dan kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Patuhi marka jalan dan tetap pada jalur lalu lintas yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan yang ketiga, kita pantau dari kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang juga dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol pada jalur flyover juga dalam keadaan kondusif ramai. Peningkatan tentu akan terus terjadi hingga pukul 10 pada pagi hari nanti. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan tidak melawan arus untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 187 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan 139 luka ringan. Dari 187 kasus laka lantas tersebut, 77% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengguna jalan lainnya. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Fatimah dan juga Reza di studio. Baik, pakai baju merah kita jalan-jalan ke Bali. Brigadir Sarah, terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Polda Kepulauan Riau yang membongkar praktik judi. Ya pemirsa, Polda Kepulauan Riau membongkar praktik judi online internasional yang beroperasi di 2 ruko di Kota Batam, Kepulauan Riau. Penggerebekan dilakukan di kawasan Taman Niaga dan kawasan Orchard Park Business Center di Kota Batam. Polisi berhasil menangkap ada 24 warga negara asing asal dari Kamboja, Vietnam, Suriah, Tiongkok hingga Filipina. Para pelaku menjalankan permainan lotre Hong Kong melalui siaran langsung di media sosial. Untuk menarik korban, mereka menggunakan akun palsu dan memperlihatkan sertifikat perizinan palsu agar korban percaya bahwa permainan itu legal. Pembayaran dilakukan melalui dompet digital Gcash. Polisi menyita barang bukti berupa puluhan unit CPU, monitor, laptop, ratusan HP, dan ribuan kartu permainan bergambar naga. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa sore kemarin. Iya, beberapa pejabat terkait termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Badan Otoria Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ, hingga Kementerian Investasi turut hadir dalam rapat terbatas tersebut. Rapat membahas beberapa perkembangan proyek pemerintah termasuk proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa.
Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menginformasikan pembahasan rapat hari itu menyinggung soal perkembangan proyek tanggul laut raksasa yang akan dibangun sepanjang 575 km. Mas AHY, Mas, hari ini soal apa, Mas? Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa akan mulai membantu Bank Indonesia untuk mengendalikan tekanan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah yang menyentuh level 17.500 per dolar Amerika mendapat perhatian serius pemerintah. Langkah yang ditempuh yaitu skema intervensi pasar surat berharga atau bond market melalui dana stabilitas obligasi atau bond stabilization fund. Pemerintah berupaya menjaga pasar obligasi tetap stabil agar investor asing bertahan dan kembali masuk ke pasar domestik. Langkah ini diharapkan dapat membantu penguatan rupiah dengan mekanisme mirip buyback obligasi. Akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Bentuknya gimana, Pak? Ya? Bantunya gimana, Pak? Itu yang lebih bond stabilization fund kan kita, tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Tapi soal 17.500 Besok mulai jalan. Besok ini gimana sih, Pak? Dari Kemenkyu itu menyoroti gimana kan 17.500 sudah jauh dari asumsi di awal ya, Pak. Itu untuk subsidi gimana, Pak, dari Kemenkyu maksudnya efeknya? Kalau Pada waktu Pak, kita hitung itu, kita asumsinya udah di atas APB, di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit. Kalau kata Sidi Senora, aku cinta rupiah begitu ya. Tapi Fatimah, selain masalah dolar Amerika yang kemarin sudah mencapai 17.500 begitu, perbincangan lain di sosial media adalah soal lomba cerdas cermat Belum selesai nih pembahasannya. Belum selesai Belum gitu ya. selesai. Jadi ada pelaksanaan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang menuai kontroversi dari publik. Jadi masyarakat menilai bahwa polemik mencuat setelah SMA Negeri 1 Pontianak mempertanyakan keputusan Dewan Juri soal jawaban yang benar tapi dinilai salah. Ya Reza, kasus ini berawal ketika Regu C dari SMA N1 Pontianak mendapat pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Namun jawaban tersebut dinilai -5 oleh Dewan Juri. Pertanyaan yang sama kemudian dilempar kepada tim lain dan dijawab peserta dari SMA N1 Sambas dengan substansi jawaban yang dinilai serupa. Akan tetapi jawaban dari SMA N1 Sambas justru memperoleh nilai 10 dari Dewan Juri. Menanggapi kontroversi yang diperbincangkan publik ini, DPR mendorong MPR RI segera melakukan klarifikasi resmi dan menggelar lomba ulang. Wah, sampai digelar lomba ulang ya, karena salah memberikan penilaian seperti itu. Bagaimana? Karena katanya perbedaan poinnya ini berpengaruh terhadap kelanjutan dari peserta tersebut. Apakah mereka lolos ke tahap berikutnya atau tidak begitu ya. Tapi apapun yang terjadi, kita tidak membenarkan adanya cyberbully antara masyarakat terhadap baik itu juri-juri, peserta maupun MC ya. di acara tersebut ya. Kita ke informasi selanjutnya kalau begitu, di mana pemirsa Masjidil Haram mulai dipadati jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Ya, kurang dari 3 pekan menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, jamaah haji sudah mulai berdatangan ke kota Mekah. Peningkatan kepadatan ini juga terjadi seiring dengan kedatangan jemaah haji gelombang kedua dari Indonesia ke Mekah, serta pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah. Jemaah Indonesia juga diimbau untuk bijak memilih waktu pelaksanaan umroh wajib, terutama bagi jemaah lansia diminta untuk melakukan umroh pada sore ataupun malam hari saat kondisi cuaca lebih bersahabat. Selamat beribadah Bapak Ibu, sehat-sehat ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pakai aja sendalnya, nggak apa-apa. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi ada pelaku pembunuhan seorang satpam di kawasan perumahan elit di Surabaya yang akhirnya ditangkap.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana kasus dugaan pencabulan yang menjerat oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah terus didalami polisi. Ya, kasus ini melibatkan ada oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo, Desa Telugosari, Kecamatan Togohuku, Pati. Jadi tersangka ini terus menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Polresta Pati. Tersangka juga mengaku telah melakukan pencabulan terhadap santriwati secara berulang sejak 2020 hingga 2024. Polisi telah memeriksa 17 saksi termasuk 2 orang dari pihak keluarga tersangka. Asari sudah mengakui perbuatannya, itu yang pertama. Dan juga saat ini kita masih memperdalam dengan memperbanyak saksi maupun saksi korban. Dengan jumlah saksi sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 17 saksi. Dari tersangka hanya mengakui di 2 korban, yakni pelapor dan saksi korban yang satunya. Kalau tahu aksi cabut berapa kali dilakukan terhadap korban? Sudah dilakukan kurang lebih sudah 10 kali. Pemirsa, seorang suami diduga menganiaya istri dan mertuanya hingga meninggal dunia, tepatnya terjadi di Desa Jogomulyo, Kecamatan Buayan, Kebumen, Jawa Tengah. Ya, belum diketahui pasti kronologis dan motif pelaku tega menghabisi nyawa istrinya dan mertuanya. Namun warga sekitar sempat mendengar suara keributan dan jeritan minta tolong dari dalam rumah korban. Warga yang ketika itu mencoba masuk ke dalam rumah melihat terduga pelaku berada dalam kamar bersama istri dan mertuanya dalam kondisi bersimbah darah. Bersama pelaku, polisi turut mengamankan pipa besi. Kira-kira barang cilik sing kok bakal kebuang ya kalau aja disapu sing aja dibuang sing nusuk ora ketemu kamar mbok menawani apa kalau ini sudah tidak ada masalah apa nanti silakan dibersihkan juga. Ya, pemirsa, pembunuhan sadis terjadi di kawasan perumahan elit Darmo Satlit, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, di mana seorang anggota Satpam ditemukan tewas bersimbah darah di dalam pos penjagaan. Korban bernama Deki pertama kali ditemukan oleh rekannya sendiri yang curiga suasana pos penjagaan yang sepi sementara lampunya menyala. Polisi yang tiba di TKP mengamankan sejumlah barang bukti. Jenazah korban kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses autopsi. Sementara itu, pemirsa, polisi telah melakukan penangkapan terhadap pembunuh Satpam di perumahan Darmo Satelit, Surabaya oleh aparat Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Jadi pelaku yang terlain merupakan teman seprofesi sekaligus sahabat dekat dari korban, juga merupakan sesama Satpam di lingkungan perumahan. Dari pemeriksaan awal, motif pelaku membunuh korban karena pinjaman online yang diduga hutang bersamaan antara pelaku dan korban. Pinjol teratas nama pelaku namun tidak dibayarkan korban. Pelaku kini ditahan di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk tergabung dengan narasumber kami yaitu AKBP Edi Herwianto, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Edi, mungkin bisa dijelaskan ini kronologi awalnya seperti apa, Pak, hingga akhirnya pelaku melakukan pembunuhan. Seperti apa, Pak, kronologisnya? Baik, jadi antara tersangka dengan korban adalah teman seprofesi, sama-sama sebagai seorang satpam di perumahan Graha DST Sukomanunggal. Di mana motif pembunuhan yang sudah diberitakan tersebut adalah korban telah
pinjam eh, melalui pinjol melalui 4 aplikasi, di mana korban dengan tersangka itu sama-sama menikmati. Pinjaman online itu atas nama korban, namun disepakati bahwa untuk angsurannya dibagi berdua. Untuk apa pinjaman online itu? Menurut pengakuan sementara tersangka bahwa korban itu mempunyai kebiasaan nyabu, mengkonsumsi sabu. Nah, di mana pelaku atau tersangka sering dimintai tolong oleh korban untuk membeli sabu dari uang hasil pinjaman online tersebut. Dan korban minta tolong kepada pelaku manakala ditanya oleh istri korban agar yang bersangkutan menyampaikan mengakui bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman pelaku menggunakan nama korban. Pada saat kejadian terjadilah perselisihan di mana pelaku merasa telah membayar sebagian pinjaman online tersebut. Saat itu terjadi perselisihan hitung-hitungan antara korban dengan pelaku sehingga terjadi percekcokan. Saat itulah tersangka langsung merasa tersinggung dan melakukan penusukan pada korban, yaitu pada dada sebelah kiri korban dan leher. Saat terjadi penusukan tersebut, korban sempat melakukan perlawanan, merebut pisau pelaku dan menusuk tangan sebelah kiri. Setelah kejadian pembunuhan tersebut, pelaku langsung meninggalkan TKP. Kemudian, alhamdulillah, setelah dilakukan olah TKP oleh anggota, dan selanjutnya dari hasil olah TKP itu ada beberapa petunjuk-petunjuk. Kemudian sebelum 6 jam, alhamdulillah kita bisa mengungkap tersangkanya, di mana, ya. Baik, Pak Edi, mungkin Anda bisa jelaskan juga kepada kami sebenarnya berapa jumlah yang dipinjamkan dan bagaimana awalnya korban ini bisa mengajak pelaku untuk melakukan pinjaman online begitu. Sudah berapa lama ini pinjaman dilakukan dan apakah setiap bulannya korban ini tidak melakukan pembayaran? Pinjaman itu sudah lama, di mana di 4 aplikasi, yaitu masing-masing 18 juta, 8 juta, 4 juta, dan 2 juta. Dan sudah beberapa kali angsuran, beberapa bulan, disitulah terjadi perselisihan penghitungan. Saat itulah akhirnya terjadi percekcokan, di mana tersangka merasa dalam penghitungan jumlah angsuran itu tidak ada kesesuaian sehingga terjadi percekcokan. Itu, Mas. Ya, Pak Edi, pada saat percekcokan ini pelaku apakah memang sudah menyiapkan senjata untuk melukai korban? Apa memang tidak sengaja tersulut emosi atau bagaimana Pak pada saat kejadian itu? Dari keterangan sementara pelaku bahwa sebenarnya pisau itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Mungkin itu, Mbak. Baik. Pak Edi, lantas konstruksi hukum yang akan dijerat kepada pelaku ini bisa dijelaskan? Baik, terhadap pelaku yang mana telah melakukan pembunuhan terhadap korban, tentunya pasal yang diterapkan adalah pasal 458 dan atau pasal 459 KUHP yang baru. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Nanti akan kita gali terus fakta-faktanya. Karena untuk sementara ini, kalau menurut pengakuan tersangka bahwa pisau tersebut telah dipersiapkan oleh pelaku, yang mana pisau tersebut menurut keterangan pelaku atau tersangka mau dipinjam oleh korban untuk
kegiatan yang lainnya. Tapi apakah ini benar atau ini hanya semacam alibinya pelaku masih kita dalami. Baik, terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, sukses. Ya, kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sudah resmi mengambil alih otoritas pengelolaan parkir di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kami akan menghadirkan informasi-informasi yang viral ya Reza untuk segmen kali ini, di mana informasi pertama pemirsa, ada aksi seorang pria menghancurkan barang dagangannya sendiri terekam kamera hingga viral di media sosial. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya kenapa sih dia ngancurin barangnya sendiri ya? Jadi pemirsa, berdasarkan keterangan dari saksi, dia atau pria tersebut diduga sedang berada dalam kondisi mabuk hingga tindakannya memang tidak terkendali. Namun sejumlah warganet di media sosial memiliki pandangan yang berbeda, diduga sedang mengalami depresi berat atau gangguan kejiwaan. Tapi sampai saat ini masih belum ada pernyataan resmi yang terkait dengan penyebab pasti dari aksi amuk massa tersebut. Sayang banget padahal barang-barang itu dihancurin begitu ya. Semoga bukan karena putus cinta ya Reza. Kalau putus cinta berarti dukun bertindak biasa. Kita bergeser ke kabar viral berikutnya untuk Anda pemirsa. Ada aksi nekat seorang perempuan di Kabupaten Karanganyar yang viral juga di media sosial. Jadi ia berjalan kaki tepat di tengah jalan raya yang ramai oleh kendaraan bermotor. Nah, perempuan yang mengenakan pakaian serba hitam ini diduga sedang dalam kondisi marah atau ngambek kepada pasangannya. Nah, ini karena cinta nih kayaknya Reza. Ia melangkah tanpa mempedulikan keselamatan dirinya maupun pengguna jalan lain. Pengendara motor berusaha membujuk dan mengajaknya untuk menepi, namun ia tak bergeming. Insiden ini memancing beragam reaksi dari warganet yang sebagian besar menyayangkan aksi tersebut karena sangat berbahaya dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oke, sebagai perempuan, Fatimah, kalau lagi ngambek begini dibujuknya enaknya pakai apa? Dibaik-baikin ya, jangan membahayakan diri. Sayang banget kalau membahayakan diri ya Reza. Diajak makan seblak mungkin biasanya luluh ya. Iya, boleh lah. Oke pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, di mana seorang anggota DPRD Jember kini tengah menjadi sorotan publik usai terekam kamera diduga sedang bermain game sambil merokok saat rapat berlangsung. Aduh, ini jangan gawat dicontoh nih ya. kalau lagi rapat main game merokok lagi. Di dalam ruangan lagi kita lihat nih. Jadi dalam video yang beredar, pemirsa, ternyata videonya terjadi dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi D DPRD Jember. Agenda membahas isu krusial terkait dengan layanan kesehatan masyarakat yang dihadiri langsung oleh Dinas Kesehatan, BPJS, dan para kepala puskesmas se-Kabupaten Jember. Aksi yang bersangkutan memicu reaksi dari warganet yang menyayangkan memang kurangnya etika dan profesionalisme sebagai wakil rakyat. Ini kabar terkininya, netizen sudah menguliti ya, namanya siapa, dari partai mana, segala macam itu semua sudah dikantongi. Ya, makanya hati-hatilah jadi wakil rakyat ya, harus bertindak baik, jangan sampai nanti jadi dikulitin seperti itu ya. Betul, ini kan lagi pengambilan keputusan dan juga mendengar aspirasi masyarakat terkait dengan layanan kesehatan ya. Yang berikutnya juga viral pemirsa, ini ada aksi yang terekam kamera saat siswa sekolah dasar melaksanakan kegiatan bersama di halaman sekolah. Ya, sesuai dengan arahan untuk menyanyikan lagu, tema kerukunan dan saling bergandengan tangan dengan teman, para siswa ini menunjukkan interaksi yang luar biasa. Yang menjadi sorotan adalah ketika seorang siswa laki-laki tanpa ragu mengajak seekor anjing yang ada di sekitarnya untuk ikut serta dalam barisan. Dengan polosnya, siswa tersebut memegang kaki depan sang anjing seolah sedang bergandengan dengan seorang sahabat.
Aksi ini memancing galak tawa sekaligus rasa haru dari para netizen. Itu anjingnya juga mau-mauan lagi ikut joget, ikut pegangan. Terbawa haru ya. Nah ini Reza yang tadi kita bahas di awal, di mana Dinas Perhubungan DKI Jakarta resmi mengambil alih otoritas pengelolaan parkir di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Iya, ini akhirnya ada harapan dari warga Jakarta tersampaikan begitu ya. Langkah ini memang diambil setelah operator sebelumnya diduga melakukan pungli alias pungutan liar dan gagal memberikan laporan keuangan resmi kepada pemerintah daerah. Unit pengelola parkir menerapkan sistem pembayaran non-tunai demi menciptakan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir yang memiliki potensi pendapatan. Perubahan ini bertujuan untuk memberantas praktik parkir liar yang selama ini kerap dikeluhkan dan merugikan warga sekitar, sekaligus untuk menghapuskan celah penyimpangan anggaran daerah. Benar-benar hal yang ditunggu ya, karena memang yang dirugikan dua, masyarakat yang datang ke sana kena tarif parkir 2 kali, parkir liar dan juga parkir per jam, sekaligus juga pemerintah daerah yang kehilangan retribusinya. Padahal dari pendapatan daerah ini kan bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk juga masyarakat bisa mendapatkan. Tapi udah efektif berlaku belum ya Reza ini? Seperti apa ya? Kita lihat langsung mungkin di situasinya di lapangan. Nah, sudah ada rekan kami, Margaret Novita, sudah siap langsung melaporkan untuk Anda. Margaret, bagaimana sih pantauannya di sana pagi ini? Ya baik Reza, Fatima dan juga pemirsa, seperti yang Anda sebutkan tadi, namanya bukan Blok M ya, kalau tempat-tempat di sini itu tidak viral. Bahkan sampai tempat parkirnya pun juga ikut viral, di mana kemarin Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta ini melakukan sidak pada Senin kemarin untuk melihat parkir-parkir ilegal yang ada di Blok M Square ini. Dan saya mau tunjukkan pemirsa bahwa pada hari Senin kemarin memang untuk pos-pos parkir yang ada di Blok M Square ini kemarin disidak dan ditempel beberapa spanduk berinformasikan bahwa untuk pengelolaan ataupun jalannya perparkiran ini sempat dinonaktifkan. Kemudian juga di palang-palang pintu kemarin pada Senin ini juga terlihat dililit oleh lakban yang berisikan segel seperti itu pemirsa untuk dihentikan operasionalnya. Namun pemirsa untuk saat ini pantauan tim kami yang ada di Blok M Square melihat bahwa pos-pos parkir yang ada di sini sudah bersih dari segel dan juga sudah bersih dari spanduk-spanduk yang menempel di kaca-kaca pos. Ini menandakan bahwa perparkiran dari Blok M Square ini sudah diambil secara resmi oleh Dinas Perhubungan. Dan saya juga mau menunjukkan bahwa untuk di pos yang saat ini sedang berlangsung kegiatan retribusi, ini memang baru satu pos saja yang dibuka, tapi nantinya kedua pos yang ada di sini, ini total ada 3 pos yang ada di Jalan Melawai 5. Nanti untuk 2 lagi akan beroperasi sekitar pukul 8, dan untuk yang sisi sini posnya akan beroperasi pada siang nanti. Jadi memang untuk pagi hari ini Fatima, Reza dan juga pemirsa baru satu pos yang dibuka dan sudah dijaga oleh Dinas Perhubungan, oleh anggota Dinas Perhubungan pun. Kemarin pada sidak hari Senin ini memang Dinas Perparkiran menemukan bahwa adanya dugaan penyelewengan dana ataupun penggelapan dana dan juga pajak oleh pengelola dari pos-pos parkir yang ada di Blok M Square. Namun memang untuk saat ini masih didalami lebih lanjut dan juga sudah diambil alih oleh Dinas Perhubungan di sini. Dan untuk lokasinya ataupun titiknya pun di tempatnya ini sudah bersih dari segel. Untuk sementara kembali ke studio, Fatima, Reza. Ya, ini yang jadi pertanyaan dari publik kan juga sebenarnya apakah memang Pak Ogahnya atau orang yang mengatur lalu lintas di dalam masih ada atau tidak begitu ya. Tapi harapannya memang tidak ada, sehingga memang apa yang sudah menjadi cita-cita dari masyarakat Jakarta bisa jajan-jajanan viral di sana tanpa perlu pusing mikirin parkir 2 kali. Kebijakan ini jadi efektif begitu ya. Terima kasih Margaret atas laporannya dari kawasan Blok M Jakarta Selatan.
Ya pemirsa, Amerika Serikat dan Iran kini menjadi bayang-bayang besar jelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing, China. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, dalam segmen ini kami akan mengajak Anda membahas lebih dalam mengenai perjalanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuju China untuk bertemu langsung dengan Presiden China Xi Jinping. Ya, apa saja kira-kira yang menjadi pembahasannya begitu? Apakah memang bisa menghasilkan suatu kesimpulan menuju Suatu perdamaian atau sebaliknya? Begitu, kita akan bahas bersama dengan narasumber. Baik, yang hadir sudah ada bersama kami di studio Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, Senior Analis Indo-Pacific Strategic Intelligence. Mbak Aisyah, selamat pagi. Selamat pagi Mas Reza dan Mbak Fatima. Bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom, Pak Mahendra Siregar, Wamenlu RI periode 2019-2022. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahendra. Selamat pagi, Bu Reza, Fatima. Saya ke Mbak Aisyah. Pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping ini cukup menarik untuk dibahas begitu ya. Walaupun pembahasan utama bukan mengenai perang, tapi apakah pembahasan ke arah sana juga akan dibahas antara kedua pemimpin negara adidaya ini gitu. Saya kira ini signifikan ya, karena kedua negara merupakan negara besar. Pertama kita bicara tentang Amerika Serikat yang merupakan negara hegemon saat ini di dunia internasional. Sementara China ini kita lihat sebagai salah satu rising power di kawasan Indo-Pasifik gitu ya. Nah, ketika kedua negara ini bertemu, ini kan hubungannya sebenarnya selalu fluktuatif sebelumnya. Kita tahu bahwa sebelumnya waktu Trump 1.0 itu sempat ada perang tarif ya, lalu kemudian juga ketegangan di antara keduanya ini sebenarnya naik turun gitu. Tetapi di sisi lain kita lihat bahwa adanya sebenarnya kompleks interdependence yang artinya sebenarnya ini ada ketergantungan yang sangat kompleks antara China dan Amerika Serikat, baik itu di bidang ekonomi dan di bidang lainnya. Karena di dalam dunia saat ini kita bicara tentang berbagai macam hal ya yang menghubungkan hubungan antara kedua negara. Pasti Amerika Serikat ini tidak akan bisa bertahan tanpa China secara ekonomi ya, begitu juga dengan sebaliknya. Karena kita tahu manufacturing Amerika Serikat itu banyak di China dan China banyak mengekspor sebenarnya produk-produknya ke Amerika Serikat. Nah di sisi lain sebenarnya kita lihat ya masalah perang ini pasti menjadi salah satu topik pembahasan. Tidak mungkin tidak. Meskipun misalnya tidak dibicarakan di depan meja diplomasi publik ya, pasti akan dibicarakan closed doors melalui kemudian closed doors diplomasi. Nah, saya kira di sini sebenarnya ada concern dari Iran mengenai sebenarnya posisi China di dalam peperangan ini. Karena begini, Arakci ini melakukan shuttle diplomasi dari kita tahu beberapa minggu yang lalu ya sudah berkunjung ke Islamabad, lalu kemudian berkunjung ke Muscat, ke Moskow dan kemudian akhirnya ke Saint Petersburg. Kita tahu akhirnya berkunjung juga ke Beijing. Salah satu alasannya ya selain kemudian menunjukkan bahwa Iran itu tidak sendiri sebenarnya di dunia internasional, tetapi juga untuk kemudian meneguhkan posisi dukungan dari Rusia dan China karena mereka itu memberikan dukungan kepada Iran baik itu secara intelijen ya, secara informasi dan bahkan kalau kita bicara secara dukungan politik di dunia internasional itu juga dilakukan khususnya di dalam forum DKPBB kemarin di mana kemudian Rusia dan China memberikan double veto terhadap draft resolusi yang dimiliki oleh Oman. Nah, kemudian untuk China saya kira posisinya ini cukup pragmatis ya. Ini yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Iran karena JCPOA di tahun 2015 itu bisa ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Iran ya. Itu karena ada tekanan sebenarnya dari Rusia dan China. Dan saat itu sebenarnya Amerika Serikat itu berusaha untuk mempersuade kedua negara tersebut untuk bisa mendorong sekutu dekatnya Iran yang memang saat itu ya meskipun Ali Khamenei ini sebenarnya lebih bisa diajak negosiasi ya, posisinya waktu itu keras. Nah sekarang kita tahu bahwa dengan cara itu sebenarnya Amerika Serikat bisa mendorong Iran untuk menyepakati terma yang dia tentukan gitu ya. Nah itu kan menarik jadinya gitu. Nah sekarang kalau kita lihat Donald Trump sudah melakukan waktu itu call dengan Putin ya. Lalu sekarang bertemu dengan Xi Jinping meskipun pertemuan ini memang sudah direncanakan di akhir tahun waktu itu dan akhirnya digeser ke sekarang. Pasti ada pembicaraan mengenai hal tersebut. Jadi nggak mungkin sebenarnya pembicaraan mengenai perang ini akan ditinggalkan oleh Donald Trump. Karena ini merupakan salah satu kesempatan besar untuk mendapatkan leverage. Begitu.
Benar Mbak Fatima. Ya, ini menarik Mbak, melihat bagaimana sebetulnya mereka ada ketergantungan antara Cina dan Amerika. Mungkin saya ingin ke Pak Mahendra juga melihat bagaimana pandangannya. Pak Mahendra ini melihat yang diboyong sama Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini seperti CEO Tesla, kemudian juga Tim Cook ini pengusaha-pengusaha besar, CEO besar, kemudian juga tadi malam Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa kami tidak memerlukan Cina dalam mendamaikan perang dengan Iran. Ini sebenarnya arahnya kunjungan ia ke China kan seperti apa, Pak Mahendra melihatnya? Baik, kalau berangkat dari desain awal, memang tujuannya adalah untuk mencapai hasil-hasil pembicaraan mengenai perdagangan, lalu kemudian tarif dan juga pembelian barang-barang, dan mungkin juga ada pembahasan terkait dengan kerjasama teknologi yang terbatas ya. Jadi memang berangkat bukan dengan tujuan politik, apalagi membahas masalah Iran. Tapi kalau kita ingat bahwa rencana dari pertemuan puncak besok itu semula dilakukan mestinya awal April, tapi ditunda karena tentu Amerika Serikat terlibat perang dengan Iran. Nah, setelah ditunda 5-6 minggu, ternyata perangnya juga belum selesai. Nah, maka apa yang terjadi sekarang adalah pembahasan mengenai perekonomian, perdagangan, teknologi menjadi bahan utama. Tetapi karena memang ada isu perang yang masih berlangsung, maka tidak terelakkan pembahasan mengenai kondisi perang di Timur Tengah tadi itu dan bagaimana memitigasi risikonya juga akan menjadi bahan pembicaraan, tapi bukan menjadi yang utama. Oke, Pak Mahendra, tadi saya juga sempat diskusi dengan Mbak Aisyah yang mengatakan bahwa sebenarnya riak-riak ini, ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz dalam beberapa waktu terakhir digunakan oleh Trump nantinya sebagai senjata akan mendapatkan leverage lebih besar ketika ada pertemuan dengan Xi Jinping nantinya. Menurut Anda apakah ini juga sebuah strategi yang dilakukan oleh Donald Trump? Kalau saya melihatnya justru mungkin terbalik. China yang memiliki leverage mengenai Iran karena memiliki hubungan yang dekat dengan Iran, baik dari segi politik, ekonomi maupun tentu pembeli terbesar dari minyak Iran. 90% dari ekspor Iran minyaknya itu adalah ke RRT. Jadi saya rasa leverage China adalah bagaimana bisa memberikan pesan kepada Iran untuk mengutamakan pembahasan perundingan, membuka kembali Selat Hormuz, dan kemudian menciptakan proses perdamaian yang dimediasi oleh Pakistan. Tetapi saya tidak terlalu berharap besar, karena RRT juga tidak mau menempatkan dirinya seakan-akan di bawah tekanan Trump. Tentu dia tidak mau. Dia melakukan hal ini sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Dan kalau kita lihat ke belakang, memang RRT sudah melakukan langkah-langkah di belakang layar untuk juga membuat suasana lebih kondusif terjadinya pertemuan di Islamabad. Jadi tidak mau dia merasa ditekan dan nurut begitu saja. Nah, leverage itu saya justru melihatnya kemungkinan dia bisa lakukan ekstra kalau Trump kasih deal masalah Taiwan. Nah, kalau itu terjadi, maka mungkin pertukarannya adalah China lebih berani, lebih asertif gitu ya ke kondisi di Timur Tengah, tapi dealnya adalah Trump memberikan sesuatu sinyal bahwa tidak akan sepenuhnya atau membela mati-matian Taiwan dalam kondisi One China Policy dan kemungkinan untuk reunifikasi Taiwan ke RRT. Ya, baik Pak Mahendra, saya mau ke Mbak Aisyah. Ini kayaknya sama-sama sepakat ya pertemuan antara Presiden Donald Trump dengan Xi Jinping ini lebih fokus mengenai perdagangan. Apakah justru pertemuan ini malah menghasilkan perang dagang lebih lanjut begitu? Bagaimana melihatnya, Pak? I hope not, ya. Kita semua sudah mengalami waktu itu perang dagang di antara Amerika Serikat dan China, dan itu berimbas ke semua negara sebenarnya. Karena kita tahu bahwa kedua negara ini memiliki kekuatan ekonomi yang besar, baik itu di Asia maupun di seluruh dunia gitu.
Nah, saya kira sebenarnya dengan pertemuan Xi Jinping dengan Donald Trump ini kan sebenarnya sebagai bentuk dari diskusi dan confidence building measure di antara keduanya. Ini ada trust building yang perlu dijaga antara Amerika Serikat dengan China. Karena gini, kalau kita bicara tentang misalnya teori-teori klasik tentang revisionist state yang maju ke atas, pasti itu yang selalu dibicarakan itu adalah perang perebutan posisi dari hegemon gitu. Tetapi kalau kita lihat di sini sebenarnya karena adanya ya kompleks interdependence tadi, sebenarnya approach yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan China ini kan jauh lebih soft dibandingkan dengan apa yang kita alami ketika perang dingin dulu di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet gitu ya. Jadi memang ada keperluan untuk bisa mensinkronisasi dan kemudian memperdalam kerjasama di bidang-bidang yang strategis untuk kedua belah negara. Nah menariknya memang dari segi kebijakan Presiden Donald Trump ini jauh lebih friendly ke negara-negara yang dianggap tanda kutip ya sebagai negara musuh dibandingkan dengan negara-negara aliansinya. Termasuk diantaranya adalah sebenarnya kekaguman personal Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping. Jadi meskipun ada ya kepentingan untuk bisa menekan China sebenarnya, tetapi ada juga kepentingan Amerika Serikat untuk bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari China. Karena kita lihat di sini sebenarnya Iran sendiri ya, masalah Iran dan lain-lain. Saya kira ini salah satu hal kenapa Amerika Serikat itu melakukan kemudian serangan di Iran, di Venezuela, itu adalah sebenarnya untuk menekan China. Jadi sebenarnya ada dua sisi di sini, di mana satu hal sebenarnya Amerika dan China itu saling membutuhkan satu sama lain secara ekonomi, tetapi di sisi lain mereka mencoba cara-cara lain juga untuk bisa menekan satu sama lain, ya. Misalnya kan Venezuela ini kita bicara tentang pemutusan akses minyak khususnya crude oil karena Venezuela ini waktu itu mengekspor cukup banyak melewati backhand transaction ke Amerika Serikat ya dan kemudian itu mengganggu sistem petrodolar Amerika Serikat. Sama dengan di Iran ya, Iran juga kemudian ini menyuplai cukup banyak minyak ke China dan kita tahu bahwa sekitar 40-50% total energi supply China itu sebenarnya dari Selat Hormuz plus sebenarnya 70-90% crude oil dari China itu sebenarnya berasal dari sana. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya ini kan sangat mengganggu China. Meskipun ya kita tahu bahwa sebenarnya China sendiri menikmati tadi vacuum of power karena tadi masalah Taiwan itu. Dan saya sepakat tadi permasalahan Taiwan itu akan menjadi salah satu daya tawar utama yang dimiliki oleh Amerika Serikat untuk bilang bahwa kurangi dukungan ke Iran ya. Kalau misalnya dikurangi, saya akan berusaha untuk memperhalus posisi saya di Taiwan gitu. Karena sebenarnya Amerika Serikat itu selalu one China policy. Ya, itu disepakati ketika masa perang dingin terlebih dahulu. Nah, tetapi permasalahannya ketika kunjungan Nancy Pelosi, posisinya agak berubah, gitu ya. Jadi sebenarnya agak firm untuk kemudian mendukung Taiwan. Nah, ini yang kemudian akan menjadi alat negosiasi antara Amerika Serikat dan China nanti. Oke, Pak Mahendra, yang cukup menarik juga adalah mengenai Selat Hormuz begitu. Tadi Mbak Isa juga sempat bilang bahwa ada kepentingan China di sana karena penutupan dan juga blokade Selat Hormuz ini mengganggu distribusi pasokan menuju dan ke China begitu ya. Dengan adanya pertemuan ini, apakah memang ada pembahasan mengenai hal tersebut dan apakah akan ada solusi di antaranya kami akan bahas usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping, kami mengajak Anda dengan WNI Abdul Rohim di Beijing untuk melihat situasi di sana. Selamat pagi waktu Jakarta, Abdul Rohim. Mungkin bisa dijelaskan ini bagaimana situasi jelang pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping dan bagaimana pengamanan di sana saat ini? Silakan. Selamat pagi Mbak Fatima, Mas Reza. Untuk keamanan di Beijing sendiri memang diperketat. Kebetulan kampus saya berada hari ini adalah kampus yang paling dekat dengan Tiananmen Square. Jadi kampus saya ini lumayan dekat, jadi keamanannya lumayan ditingkatkan, namun pengamanannya tidak terlalu tinggi seperti event-event yang dilakukan di ibu kota Beijing sebelumnya. Itu menunjukkan bagaimana Beijing sendiri, walaupun kedatangan Donald Trump tidak memposisikan ini sebagai prioritas yang sangat-sangat tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya pada saat kunjungan terakhir tahun 2017. Berbeda dengan Amerika Serikat yang banyak melakukan persiapan dan mengirimkan banyak delegasi ke Beijing. Beijing sendiri masih sangat-sangat tenang, masih sangat kondusif dan terkontrol. Bahkan pengumuman kedatangan Donald Trump baru diumumkan secara resmi oleh pemerintah China itu baru tanggal 11 Mei kemarin. Hal ini menunjukkan bahwa China sudah melihat posisi Amerika Serikat berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda ketika melihat Amerika hari ini, kayak gitu. Melihat agendanya ada dari tanggal 13 hingga tanggal 15, ini apa saja kira-kira Abdul Rohim serangkaian agenda yang akan dilakukan di sana?
Yang menjadi pembeda adalah posisi kedatangan Donald Trump tanggal yang tidak disepakati bersama, dalam artian kalau di posisi Amerika Serikat kedatangannya posisinya dimulai tanggal 14 agendanya. Kalau di posisi China itu dimulai tanggal 13 malam, karena di saat kedatangan Donald Trump itu sudah di saat agenda dijalankan. Tetapi agenda resmi yang disebarkan oleh pemerintah China itu pagi akan ada penyambutan resmi oleh negara. Di sini oleh Xi Jinping dan delegasi-delegasi China menyambut delegasi-delegasi dari Amerika. Lalu pada siangnya dilanjutkan kunjungan ke Tiananmen ke Temple of Heaven, Tiantan, di mana di Tiantan itu akan beberapa saat di sana sekaligus makan siang. Lalu pada saat malam ada acara makan malam bersama antara Xi Jinping dan istrinya bersama delegasi keluarga Donald Trump. Seperti yang kita ketahui, Donald Trump juga banyak membawa keluarganya, tidak hanya membawa First Lady, tetapi juga membawa anak serta cucunya di sini. Lalu besoknya pagi pada saat tanggal 15 akan ada pertemuan lagi. Jadi diperkirakan akan ada 6 kali pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Xi Jinping selama acara ini berlangsung. Oke, Abdur, mungkin Anda juga bisa berikan informasi kepada kami bagaimana media-media di China memotret jelang pertemuan antara Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping begitu. Apakah memang ada pembahasan-pembahasan yang menarik di sana, termasuk juga apakah ada kemungkinan untuk pembahasan mengenai perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel? Tentu saja. Jadi media-media di China sendiri memotret dan memposisikan ini adalah salah satu event yang penting dalam usaha stabilisasi di kawasan Selat Hormuz. Namun media China melihat posisi China, nilai tawar China lebih tinggi dalam situasi ini dikarenakan kedatangan Donald Trump ke China itu dirasakan karena kebutuhan Donald Trump-nya sendiri, bukan karena kebutuhan China sekaligus. Seperti yang kita ketahui, 1 minggu yang lalu, Menteri Luar Negerinya Iran baru datang ke China atas undangan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi. Pada saat pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Agachi, menyebutkan Iran Xingren Chongguo atau Iran Trust China. Ini menunjukkan bahwa ada posisi yang sangat dekat antara pemerintah Iran dan pemerintah China. Dan tentu saja mereka berkoordinasi terkait pertemuan ini dikarenakan seperti yang kita ketahui Amerika Serikat gagal membuka Selat Hormuz dan aliansi yang ingin Donald Trump ingin mendapatkan dukungan dari aliansi-aliansi tradisionalnya di negara-negara barat, namun tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk membuka Selat Hormuz. Sehingga itu membuat Donald Trump sendiri mengakui bahwa China lah yang memiliki posisi tawar lebih tinggi terkait untuk menegosiasikan pembukaan Selat Hormuz kepada Iran. Hal ini membuat posisi tawar China dalam negosiasi ini menjadi lebih tinggi, dan hal itu juga terbukti dari orang-orang yang dilibatkan dalam pertemuan ini. Ada Secretary of War, Menteri Peperangan Amerika Serikat yang juga terlibat, lalu ada Mark Rubio. Walaupun Mark Rubio itu di-ban untuk masuk ke China dari tahun 2021, namun dia tetap datang atas delegasi Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan ada keseriusan khusus untuk pembahasan Selat Hormuz dan Iran. Ya, Abdurrahim, apakah dapat dikatakan masyarakat China atau pemerintah China ini lebih berat mendukung ke Iran begitu? Bagaimana Abdurrahim melihatnya situasi di sana? Kalau dukungan, pemerintah China itu memiliki posisi gray zone, memiliki posisi yang masih posisi netral bisa dikatakan. Karena China juga tidak mau mengganggu hubungan mereka dengan negara-negara Teluk lain. Seperti yang kita ketahui, kesepakatan dagang antara Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan China itu lebih besar jumlahnya daripada kesepakatan dengan Iran. Walaupun ada kesepakatan antara Iran dan China untuk saling mendukung selama 25 tahun, dan adanya janji investasi sebanyak $400 miliar dari China ke Iran, namun China tidak mau memposisikan untuk memilih salah satu pihak. Kenapa? Karena memilih salah satu pihak dianggap akan mengganggu usaha China untuk membentuk tatanan regional baru nanti di Timur Tengah. China tidak mau terjebak dan terlibat kepada kesalahan yang sama yang dilakukan di Amerika Serikat. Ketika memilih salah satu pihak, itu membuat mereka harus banyak melakukan
kompromi-kompromi yang membuat konflik malah berkepanjangan. Seperti yang kita ketahui, Timur Tengah sudah berkonflik dari era Perang Dingin sejak tahun 1970-an hingga hari ini, dan Amerika Serikat selalu terlibat di sana. Nah, China tidak mau hal yang sama terjadi kepada mereka, sehingga mereka tidak mau melibatkan dan mendukung salah satu pihak. Mereka bersifat netral dan strategis di posisi ini. Oke, pengambilan keputusannya memang sangat hati-hati begitu ya, karena akan berdampak panjang nantinya. Terima kasih Abdul Rohim, warga negara Indonesia di Beijing, sudah berbincang bersama kami pagi ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda kami akan kembali dengan bahasan utama kami. Tadi saya sempat bertanya juga mengenai Selat Hormuz yang kemungkinan akan menjadi pembahasan di sana. Usai jeda kami akan kembali. Kita lanjutkan dialognya, saya ke Pak Mahendra yang sempat tertunda tadi pertanyaannya Pak. Di mana China kan sebenarnya juga punya kepentingan mengenai Selat Hormuz yang berpengaruh terhadap distribusi dan juga bisnis dari China sendiri begitu. Apakah ini juga akan dibahas dalam pertemuan dengan Trump nantinya? Kemungkinan akan dibahas sebagai salah satu topik saja ya, tapi bukan topik utama saya rasa. Karena kembali lagi berangkat dari keinginan dari kedua negara untuk memperoleh hasil konkret berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan Wakil Perdana Menteri China terkait dengan tarif, terkait dengan pembelian barang-barang Amerika oleh China, terkait dengan kemungkinan kerjasama pembatasan teknologi yang lebih terukur, akses kepada semikonduktor dan lain-lain ya. Saya rasa tetap pembahasan utama akan mengenai ekonomi, keuangan, perdagangan tadi. Nah, mengenai Selat Hormuz, kalaupun ada pembahasan, perlu dipahami bahwa persyaratannya atau arahnya itu tidak didikte oleh Trump. Tapi memang karena RRT memiliki kepentingan sendiri terhadap Selat Hormuz untuk akses alur pelayaran dari pasokan energinya. Contohnya tadi yang dibawakan dalam video klip oleh rekan Anda, nyatakan bahwa Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent mengenakan sanksi kepada perusahaan-perusahaan China karena melakukan perdagangan minyak dengan Iran. Sebaliknya, RRT itu baru mengeluarkan juga undang-undang yang melarang perusahaan-perusahaan RRT untuk menuruti aturan Amerika Serikat mengenai larangan perdagangan dengan Iran. Artinya, kalau ada perusahaan RRT yang melakukan perdagangan minyak dengan Iran dan kemudian mendapat hambatan dan kesulitan oleh Amerika Serikat, diminta untuk melaporkan kepada pemerintah pemerintah China, dan kemudian pemerintah RRT akan turun tangan, akan membela perusahaan itu. Jadi artinya kalau tidak, maka perusahaan itu justru akan disanksi oleh pemerintah RRT. Jadi dalam hal ini kita lihat bahwa memang ada overlapping interest gitu ya, kepentingan yang tumpang tindih di pihak tertentu, apakah di kawasan tertentu atau di Selat Hormuz atau juga dalam kondisi di wilayah lain. Tapi bukan berarti pihak RRT itu merupakan subordinasi dari kepentingan Amerika Serikat dan akan ikut begitu saja dengan keinginan Amerika Serikat. Sebaliknya justru RRT malah punya kepentingan-kepentingan sendiri yang diharapkan pemerintah Amerika, dalam hal ini Trump, yang juga kita kenal dengan sifatnya yang transaksional, itu bisa memberikan konsesi kepada kepentingan-kepentingan strategis dari RRT. Jadi mungkin bisa ditempatkan bahwa hubungan antara kedua negara ini saat ini bukan berdasarkan saling percaya, tapi karena saling membutuhkan dan saling tidak ingin risiko memburuknya hubungan kedua negara menjadi terlalu tinggi dan menjadi bahaya bagi mereka dan bagi keamanan dan perkembangan ekonomi dunia. Pak Mahendra, jika melihat situasi ini dalam pertemuan ini juga akan adanya menguntungkan terhadap Cina, mungkinkah Cina meninggalkan Iran? Seperti apa Pak Mahendra melihatnya? Saya rasa tidak. Jadi dalam arti meninggalkan Iran atau tidak, itu adalah lagi-lagi kepentingan RRT-nya. Dia tidak akan meninggalkan salah satu pasokan utama energi, yaitu Iran. Karena kepentingan RRT, bukan karena diperintah oleh Amerika. Dan sebaliknya, tentu juga RRT mengerti hubungan dengan Amerika Serikat
secara ekonomi perdagangan harus dijaga baik. Karena bagaimanapun juga dari segi pasar ekspor RRT besar ke Amerika Serikat, lalu juga akses untuk teknologinya, akses untuk semikonduktornya, untuk akses ke AI-nya, maupun juga berbagai hal lain yang memang Amerika Serikat lebih superior daripada RRT. Tetapi dengan RRT yang mengejar ketertinggalan itu. Jadi hubungan ini hubungan saling membutuhkan gitu ya, bukan saling percaya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi hubungan yang dilakukan dengan pengelolaan risiko, tidak mau risikonya terlalu tinggi dan berbahaya, tapi realistis juga bahwa mereka tidak akan pernah akan saling menyetujui satu sama lain kepentingan dan yang kompetitif dan rivalitas di antara mereka sendiri. Oke, Mbak Aisyah, di sisi lain sebenarnya apakah China juga menikmati konflik yang terjadi saat ini? Karena memang jadinya fokus militer Amerika juga terpecah begitu ya, tidak terfokus lagi di kawasan Indo-Pasifik begitu. Iya, sebenarnya China ini ada satu koin dengan dua sisi lah ya di dalam perang ini. Di satu sisi bisa kita lihat bahwa China ini salah satu tujuan utamanya itu kan sebenarnya mengembangkan kekuatan politik ya, pengaruh influence ke dunia global dan kemudian juga mengembangkan kekuatan militernya. Dan satu sebenarnya fokus China di kawasan Indo-Pasifik itu adalah Taiwan gitu. Nah, dengan Amerika Serikat perhatiannya itu terfokus ke Timur Tengah, banyak sekali nih yang bisa dinikmati China di dalam bidang itu. Termasuk diantaranya adalah tadi ya sphere of influence China yang semakin terasa oleh negara-negara Asia. Dan saya kira sebenarnya Amerika Serikat ini banyak kemudian menarik persenjataan yang ada di kawasan Indo-Pasifik, termasuk kita tahu bahwa THAAD system yang ada di Korea Selatan yang sebenarnya ditanamkan oleh Amerika Serikat di sana dan itu mengorbankan sebenarnya hubungan South Korea dengan China secara signifikan ya gitu ya. Itu ditarik ke Middle East gitu. Dan kita tahu bahwa sebenarnya China itu merasa itu sebagai sebuah advantage. Tetapi di sisi lain, saya kira ini kita tidak bisa melihat dari hanya isu geopolitiknya saja, tetapi kita juga bisa melihat dari isu geoekonomi. Bahwa perang ini juga merugikan China di beberapa hal, termasuk ya utamanya adalah di bidang industri. Karena tadi kita bicara tentang banyaknya ya pasokan energi China yang berasal dari Selat Hormuz gitu. Meskipun saat ini ya kita tahu bahwa sebenarnya China bisa melakukan diversifikasi, baik itu dalam bauran energinya melalui energi terbarukan dan kemudian dari sumber suppliernya, yaitu bisa saja sebenarnya dari Rusia ya. Tetapi kemudian China ini kan sebenarnya tetap membutuhkan suplai energi yang stabil dan harga yang sebenarnya affordable. Karena kita tahu per hari ini tuh harga minyak itu sudah kembali lagi ke angka 102 dolar per barel, yang mana itu angka yang tinggi dibandingkan dengan harga awal sekitar 60 sampai 70 dolar per barel. Dan China membutuhkan kemudian teknologi-teknologi yang kemudian signifikan dalam pembentukan industrinya. Misalnya saja, sebenarnya kan ada produk-produk petrokimia yang dihasilkan dari negara-negara Teluk, diantaranya adalah helium yang berperan sangat signifikan dalam proses pembuatan semikonduktor. Itu belum ada sebenarnya penggantinya di dalam bidang lain. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini kan semua orang bicara tentang kalau misalnya seandainya minyak sulit ya sudah ganti saja ke listrik. Masalahnya alat untuk membuat teknologi tersebut pun akan menjadi mahal nanti ke depannya gitu ya. Karena tadi terhambat perang ini. Nah, di sisi lain energi reserve China itu sekitar 100 sampai 120 hari. Ya, dan itu sebenarnya cukup panjang, tetapi pertanyaannya kalau misalnya perangnya berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, ya, itu juga akan sangat merugikan China, terutama karena China memiliki ya manufacturing dan industri yang sangat besar di negaranya gitu. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh China itu tetap menjaga konfliknya itu sebenarnya berlangsung ya, karena dia diuntungkan tadi dari segi geopolitik, tetapi dia berusaha agar konfliknya tidak terlalu besar sehingga melebar ke kawasan Indo-Pasifik atau bahkan merugikan industri China dalam skala besar. Oleh karena itu sebenarnya di dalam pernyataan-pernyataan publik ya dari Xi Jinping kemarin bilang setelah pertemuan dengan Abbas Araghchi, China akan berusaha sekuat tenaga untuk berkontribusi di dalam upaya perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran. Karena tadi masalah ekonomi itu akan melebar ke semua hal. Ya, ini menarik ya, China hanya menyampaikan bahwa kami akan sekuat tenaga berkontribusi tapi tidak menyampaikan secara tegas akan memediasi antara Amerika dengan Iran. Ini mengapa demikian? Peran mediator jelas sekarang Pakistan merupakan leading sektornya ya. Sebelumnya di tahun 2025 itu Oman. Dan Oman itu berusaha untuk membroadcast ya setransparan mungkin. Tapi pada akhirnya itu gagal karena Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk menyerang Iran ketika sedang berlangsung.
Lalu kemudian Pakistan, saya kira Pakistan ini cukup piawai dalam kemudian menjembatani ya kontak di antara Amerika Serikat dengan Iran, yang mana saya yakin itu sedang dalam masa panas-panasnya, itu sulit sekali gitu. Dan Pakistan juga saya kira ini merupakan salah satu negara muslim yang memiliki senjata nuklir sehingga ada bargaining position di situ. Tapi kan itu tidak dilakukan secara sendiri. Ada Mesir, ada Turki, ada Arab Saudi yang turut mendorong di belakangnya. Nah di sisi lain sebenarnya China ini merupakan salah satu negara yang saya kira itu cukup dekat secara DNA politik dengan Iran gitu ya. Tetapi tadi posisinya sangat pragmatis sehingga sebenarnya posisinya cukup abu-abu di dalam dunia internasional gitu. Nah permasalahannya memang Iran ini sudah menggadang-gadang sebenarnya China bukan sebagai mediator, tetapi sebagai garantor, orang yang bisa menjamin nantinya bahwa Amerika Serikat ini tidak akan menyerang Iran lagi apabila nanti konsesi di antara Iran dan Amerika Serikat ini sudah ditetapkan. Karena Iran tahu bahwa dari track record Amerika Serikat di tahun 2015, di tahun 2025, dia kan sudah 2 kali diserang ketika negosiasi dan kemudian Amerika Serikat sering sekali kemudian walk out dari negosiasi yang sudah disepakati gitu. Sehingga kemudian ada perlunya trust building di sini. Disitulah perannya China sebenarnya yang diinginkan oleh Iran gitu ya. Dan saya kira sebenarnya China sebenarnya merupakan salah satu negara yang sebenarnya kemarin sempat disebut sebagai potensi mediator. Tetapi pada akhirnya kedua negara karena pertimbangan lain ya, apakah kedekatan politik, apakah kemudian dari segi netralitas ya, itu sebenarnya akhirnya memilih. Tapi ini sempat mendamaikan Arab Saudi dengan Iran ya, mampu hadir menjadi mediator. Begitu? Betul. Kalau dari segi mampu, saya yakin China itu pasti mampu. Dalam posisi ini ya tidak berani ataupun tidak tegas begitu memberikan statement akan siap menjadi mediator. Ada satu hal, sebenarnya kalau jadi mediator, selain kemudian memiliki kemampuan dan bargaining position, dan kita tidak ragu ya, China sebenarnya memiliki kapasitas itu. Harus ada sebenarnya keinginan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Karena di dalam pihak ini, Amerika Serikat itu selalu merasa bahwa China ini lebih akan condong ke Iran di dalam kemudian menekan posisi. Apalagi China ini kan merupakan salah satu pemilik hak veto di dalam DKPBB gitu. Jadi sebenarnya agak riskan bagi Amerika Serikat untuk menyetujui China sebagai mediator karena hubungan antara China dan Amerika Serikat ya, karena kita tahu bahwa China ini negara komunis meskipun ya kita tahu sekarang secara ekonomi ini sangat kapitalis, tetapi sebenarnya DNA politik itu tetap negara komunis ya, dia dikuasai oleh single party Communist Party dan Amerika Serikat secara ideologi itu naturally bertentangan sebenarnya dengan China gitu, sehingga kemudian mungkin agak sulit untuk menjadikan China sebagai mediator yang bisa dianggap netral oleh seluruh pihak. Oleh karena itu akhirnya pilihannya jatuh ke Pakistan. Oke, saya ke Pak Mahendra. Pak Mahendra, kalau dilihat kan memang pertemuan antara Wang Yi dan Arakci juga sempat terjadi sebelumnya begitu, ketika memang nantinya tidak ada pembahasan hal yang signifikan terkait dengan perang ini. Bagaimana sikap Iran terhadap China? Kalau saya rasa Iran juga akan realistis ya, bahwa RRT tidak akan mempertaruhkan kepentingannya segala-galanya untuk Iran. Saya rasa itu jelas. Itu pun bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh RRT kepada Iran pada saat melakukan atau berhadapan perang dengan Amerika Serikat dan Israel ini. Nah, kita tahu bahwa beberapa persenjataan dan juga teknologi drone dari Iran itu banyak mendapat bantuan dari RRT dari segi komponen dan parts-nya. Tapi di lain pihak saya rasa kita lihat dukungan dari RRT tidak akan berlebihan sampai memberikan pasukan ataupun memberikan bantuan yang lebih daripada komponen dan part, dan mungkin juga informasi intelligence yang diberikan oleh beberapa perusahaan RRT untuk mengetahui letak ataupun posisi dari pasukan-pasukan Amerika dan Israel ya. Saya rasa ada bantuan itu. Tapi kelihatan bahwa bantuannya juga terbatas. Nah, dalam posisi itu saya rasa Iran tahu keterbatasan kemungkinan RRT memberikan bantuan kepada mereka, dan juga pada gilirannya dengan pertemuan dengan Trump tidak akan meletakkan seluruh kepentingan RRT demi kepentingan Iran ataupun demi perdamaian di Timur Tengah itu sendiri. Karena RRT banyak kepentingan ekonominya, kepentingannya untuk akses kepada teknologi, kepentingannya untuk akses kepada AI, kepada semikonduktor, dan lain-lain. Dan tadi juga di depan Reza menyampaikan bahwa tim yang dibawa pengusaha dari Amerika Serikat, itu Elon Musk, juga Tim Cook, juga ada Flint dari BlackRock, dan juga Solomon dari Goldman Sachs. Jadi kombinasi antara teknologi tapi juga ada keuangan. Walaupun yang hilang di situ mungkin AI-nya kurang lah.
Nvidia tidak ada dan beberapa lain ya. Tetapi itu juga menunjukkan bargaining power-nya Trump barangkali. Dia masih mau pegang persoalan semiconductor dan teknologi AI untuk kartu truf-nya pada saat nanti ada deal yang berperukan dengan RRT. Jadi saya rasa suasananya masih tetap sangat dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing bilateral RRT dengan Amerika Serikat ya. Betul akan ada pembahasan tentang Iran dan Selat Hormuz Timur Tengah, tapi tidak akan mendominasi dan tidak akan kemudian mempengaruhi outcome gitu, hasil dari pertemuan ini sendiri. Yang diharapkan bisa membangun komunikasi rutin di antara kedua superpower ini. Baik, terima kasih Pak Mahendra Siregar sudah memberikan pandangannya pada Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Juga sudah ada Mbak Aisyah dalam studio memberikan pandangannya. Sekali lagi terima kasih Mbak. Dengan senang hati Mbak Fatima dan Mas Reza. Kita ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu ya. Kami akan kembali dengan informasi ada kepulan asap yang terlihat di perbukitan Jarjowa, Lebanon Selatan setelah pesawat tempur dari Israel menghancurkan permukiman sipil dalam 2 gelombang serangan udara. Selengkapnya usai jeda. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Fatima Albar. Saya Reza Balwel, terima kasih. Sampai jumpa.